kabar kalian? Lose lihat kalian semua pasti udah pada nggak sabar kan untuk sama-sama Lose memuji Tuhan. Tapi Lose Melon nggak mau puji Tuhannya sendiri. Lose mau ajak teman Lose ya. Kita panggil sama-sama Lose Debbie. Kami. Oh, yeay. Halo adik-adik. Kita jumpa lagi di sini. Seneng rasanya. Di mana dong? Di Komisi Anak Hosana. Lose. Ya. Bosan nggak di rumah? Sebenarnya bosan Lose, tapi kan nggak boleh kemana-mana. Memang sudah peraturannya begitu. Mau taat sama peraturan. Nah, gimana kalau misalnya Lose Melon ajak Lose memuji Tuhan sambil jalan-jalan? Mau? Kita Udah naik lama gunung. nggak keluar. Naik gunung? Cuma gunung? Enggak, ada lagi kita turun bukit. Kita selam-selam. Wah, basah dong. Enggak lah. Kalian di rumah semangat puji Tuhan ya. Lose di sini kita sama-sama puji Tuhan ya. Asik. Kita angkat pujian Kudaki-daki. Yes. Yuk, semangat yuk. Semua berdiri semuanya. ya. Kita ke sebelah sana dulu ya, Lose. Sana ya. Oke. Adik-adik yang di rumah, ayo semuanya berdiri ya. Yeay. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Yuk, turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan, di kiri kau ada. Gimana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Lose? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya Lose. Kesana lagi. Daki-daki. Oke. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Yo semuanya. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka. Senyum Di dong. suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa Lose? Karena Yesus. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi sampai loncat ya. Karena Engkau Yesusku. Yeay! Wah, gayanya keren. Capek nggak Lose? Enggak, masih Oh mau. iya, kita lupa. Adik-adik, kita doa dulu ya. Ya. Siapa Yuk. dulu? Lose aja. Oke, siapkan tangannya. Hatinya kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan bersekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong setiap pujian penyembahan kami boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kami ya Bapa. Boleh ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami. Tuhan yang hadir, Tuhan yang pimpin bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Lose Melon, masih ingat gak berapa minggu yang lalu ya? Itu ceritanya seru banget. Yang mana? Lose Debbie tuh suka waktu Lose France itu loh. Cerita yang di hutan ketemu harimau, ada Doraemon. Oh, yang punya kantong ajaib itu? Iya, Punya pintu kemana aja itu? Adik-adik masih inget gak cerita yang itu? Suka kan ya dengan ceritanya? Tapi Doraemon gak hebat-hebat banget tau loh. Hebat. Hebatan Lose France apa Doraemon ya? Doraemon sih. Lose France? Enggak. Kalau adik-adik di rumah pasti sukanya yang berantem-berantem itu loh, Sir. Yang berantem itu banyak, siapa aja? Power Ranger misalnya, pasti setuju nih di Power rumah. Ranger. Sukanya Power Ranger lebih hebat dari Doraemon. Doraemon nggak bisa Enggak, zamannya Lose Debbie itu Gatot Kaca yang paling Apaan tuh Gatot Kaca adik-adik? Iya, Gatot Kaca. Gimana Gatot Kaca? Ada juga yang kecil.
jalannya juga sebenarnya lambat, tapi dia hebat. Semut. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja, Michelangelo gitu-gitu. Bukan. Ada lagi yang lain. Michelangelo yang lain lagi. Tunggu. Banyak jagoan-jagoan itu ada lagunya loh. Iya. Ada lagunya beneran. Ayo coba, ingat gak lagunya gimana? Jangan kalah loh sama anak-anak sekolah minggu. Pada ingat itu lagunya apa? Oh, kita punya satu jagoan yang benar-benar jagoan sejatinya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Losa. Banyak jagoan-jagoan, tapi yang paling keren Adalah Jeng 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 jeng. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana kalau kita nyanyi bareng, Losa, sambil akan pujian Semua juga jagoan tahu lagunya sih. Yuk, kita nyanyikan lagu ini supaya ingat bahwa jagoan kita cuma satu yang terhebat. Semua ya. Sambil kita mengingat jagoan kita yang paling hebat yang namanya Yesus. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi ya, Loster. Oke. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yeay! Yesus jagoan kita semua. Oke. Waktunya kita harus dengar firman Tuhan loh, Nah, adik-adik, gimana ya rasanya sekian lama tidak bertemu? Semuanya terbatas, harus di rumah. Kadang-kadang kita juga kangen dengan teman-teman, kangen dengan keluarga yang lain, tapi kita nggak bisa apa-apa. Setiap hari mungkin kalian masih terus berdoa untuk kondisi yang sulit saat ini. Tapi lo semua pesan satu hal, jangan pernah menyerah untuk terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kekuatan darinya pasti akan diberikan bagi kita semua. Yuk kita nyanyi dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, Jangan berputus mujizat asa. Tuhan ada bagi kita. Mujizat Tuhan ada Saat hati kita menyembah saat Tuhan. hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Langsung mau ajak semua berdiri lagi yuk. Kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ayo katakan sama-sama. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa
sungguh ada Mujizat Tuhan kala ada hati kita menyembah. saat hati menyembah. Jangan pernah Jangan menyerah, pernah menyerah. jangan pernah berputus asa. Jangan berputus Katakan asa. mujizat Tuhan ada Mujizat Tuhan bagi ada setiap yang percaya bagi pada semuanya yang percaya. Sekali lagi katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua katakan dan ingatkan mujizat Tuhan ada. Katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami semua kembali diingatkan bukan tentang hidup yang selalu tenang, bukan tentang hidup yang selalu nyaman, bukan tentang hidup yang tanpa hujan dan badai, tapi ini tentang Tuhan yang menemani di setiap waktu, di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih untuk janji Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalani hari-hari kami, untuk belajar jadi anak-anak Tuhan yang setia dan terus mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami, dan biarlah kami bisa menikmati firman Tuhan menjadi kekuatan dan kesukaan yang sejati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa memberikan persembahan, minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Halo semuanya, apa kabar? Wah, pasti kalian sehat semua. Perkenalkan, namaku Nami. Tapi biasanya saya dipanggil Nami. Lalu Diana bilang, aku hari ini harus pergi ke suatu tempat. Lalu Diana gak mau pergi, katanya takut sama virus corona. Jadi aku deh yang disuruh. Mau kemana ya kita? Wah, ternyata Nami disuruh Diana pergi ke Mesir. Oh, ada apa ya di Mesir? Ah, iya. Minggu lalu bercerita tentang seorang bayi bernama Musa yang diselamatkan oleh putri Firaun. Apa yang terjadi setelah itu ya? Wah, ayo kita lihat. Putri Firaun merawat Musa seperti anaknya sendiri. Musa dibesarkan bagaikan seorang pangeran. Seperti pangeran Mesir lainnya, Musa juga disekolahkan. Dia tahu banyak tentang kerajaan Mesir. Walau Musa dibesarkan sebagai pangeran Mesir, dia tahu kalau dia itu adalah orang Israel. Dia tidak suka kalau ada orang Mesir yang menyiksa orang Israel. Suatu hari, ada seorang Mesir yang memukul seorang Israel sampai babak belur. Musa yang melihat itu menjadi marah. Berani-beraninya dia memukul orang Israel. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Lalu, oh
orang Mesir itu dipukul Musa. Bukan sekali saja, tapi hal itu terdengar oleh Firaun, Raja Mesir. Musa memukul tentara Mesir. Cepat, tangkap dia. Bawa dia ke hadapanku. Musa sangat ketakutan. Dia pun melarikan diri sampai ke tempat yang sangat jauh. Dia melarikan diri sampai ke sebuah tempat yang bernama Tanah Midian. Di Tanah Midian itu, Musa menikah dan mempunyai anak. Dia bekerja sebagai gembala milik Yitro, ayah dari istrinya. Suatu hari, waktu Musa membawa domba-dombanya untuk mencari makan, dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Dia pun mendekati cahaya itu. Dia melihat ada nyala api dari tengah semak-semak. Aneh sekali semak ini, padahal ada api, tapi tidak terbakar. Aku juga tidak mencium bau hangus. Musa, Musa. Ya Allah, lepaskan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ku mengetahui penderitaan umatku di tanah Mesir. Oleh sebab itu, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Tuhan, kalau orang Israel lupa akan engkau, apa yang harus kukatakan kepada mereka? Kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus aku? Inilah yang harus kau katakan kepada mereka. Tuhanlah yang telah mengutus aku kepadamu. Tuhan, Allah nenek moyangmu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-menurun. Musa merasa tidak siap untuk pergi menghadapi Firaun. Dia terus mencari alasan supaya dia tidak usah pergi. Tapi Tuhan itu penuh kasih dan sabar. Lemparkanlah tongkat yang kau pegang itu ke tanah. Musa pun melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ulurkanlah tanganmu dan pegang ekornya. Musa menangkap ekor ular itu dan ular itu kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu dalam bajumu. Musa pun memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Tanganku jadi sakit kusta. Masukkan kembali tanganmu ke dalam bajumu. Musa pun memasukkan kembali tangannya dan ketika dikeluarkan, tangannya sembuh. Kalau mereka masih belum percaya dengan dua tanda itu, ambil air sungai Nil, curahkan ke tanah kering. Lalu, air yang kau ambil itu akan berubah menjadi darah di tanah yang kering itu. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dulu sudah begini. Pergi! Aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajarkan kepadamu apa yang harus engkau katakan. Ah Tuhan, suruh orang lain saja mengerjakan tugas yang besar dan sulit ini. Harun kakakmu akan menyertaimu. Aku tahu kalau Harun pandai bicara. Jika kamu bertemu dia, kau harus memberitahukan apa yang kukatakan kepadamu. Aku akan menyertai lidahmu dan lidah Harun dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya
Musa siap untuk melakukan perintah Tuhan. Dengan tongkat di tangannya, Musa siap untuk menuju ke Mesir. Dia juga siap untuk memberitahukan bangsa Israel bahwa satu-satunya Allah yang benar, Allah nenek moyang mereka, tidak melupakan mereka dan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, serta menuntun mereka menuju tanah yang indah yang Allah janjikan. Senang sekali ya. Akhirnya Musa mau menjalankan perintah Tuhan. Nah, sekarang mari kita kembali ke Laut Setiana. Nah adik-adik, walaupun Musa merasa tidak percaya diri untuk melakukan perintah Tuhan, tapi Tuhan berjanji padanya akan selalu menyertainya. Begitu juga janji Tuhan kepada kita. Tuhan berjanji akan membimbing dan menyertai kita kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Misalnya, kalian disuruh Lause untuk menjadi singer. Kalian pasti ada yang merasa tidak sanggup, tidak bisa nyanyi. Tapi kalian harus percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini adalah aktivitas yang harus kita kerjakan hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Nanti kalian tuliskan di kertas jawaban dari aktivitas itu, lalu kalian kirimkan ke Lause. Nanti Lause mau memberikan poin untuk aktivitas yang telah kalian kerjakan. Dari poin yang sudah kalian kumpulkan, Lause akan menyediakan sebuah hadiah buat kalian. Oke? Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, walaupun kami cuma di rumah mendengarkannya melalui internet, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan membimbing kami. Seperti Engkau juga menyertai Musa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik.